Kembali lagi bersama kami di Berita TVmu pemirsa. Kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Angkatan Muda Muhammadiyah atau AMM Kabupaten Tuban peringati Milad Pemuda Muhammadiyah dengan gelar pengajian di Aula Utama SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban pada Sabtu lalu. Kegiatan ini menghadirkan tokoh nasional dari Muhammadiyah sekaligus penasihat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yainuddin Maliki. Di hadapan kader Muhammadiyah, Zainuddin menyampaikan pentingnya membangun kesadaran kritis dalam menghadapi tantangan zaman. Ia menyoroti fenomena post-truth atau era pasca kebenaran yang kian mengemuka dalam kehidupan sosial dan politik. Ia mengatakan saat ini adalah masa ketika kebenaran tidak lagi menjadi rujukan utama. Persepsi publik lebih dipercaya dibanding fakta. Celakanya dalam memilih pemimpin pun banyak yang terjebak pada pencitraan. Akibatnya lahirnya pemimpin yang tidak akuntabel. Zainuddin pun mengajak generasi muda Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari gerakan literasi dan pencerahan publik. Menurutnya, hanya dengan pengetahuan dan akhlak yang kokoh, bangsa ini bisa keluar dari jebakan manipulasi informasi. Sekarang kita masuki era pasca kebenaran atau dengan istilah yang dikenal dengan post-truth. Era di mana orang menganggap fakta tidak lebih penting daripada persepsi. Jadi kalau sudah ada di pikiran seseorang, itu dianggap sudah cukup tanpa peduli fakta yang sebenarnya seperti apa. Tidak ada dorongan untuk mencoba mencari kebenaran yang benar seperti apa. Seseorang yang bisa dipercaya apa tidak, punya rekod yang baik apa tidak, punya kapasitas dan kompetensi apa tidak. Nah, yang dilihat hanya apa yang ada di pikiran mereka. Nah, ini berbahaya. Dari adik-adik pemuda Muhammadiyah, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang, haruslah bisa menghindari cara berpikir seperti yang dilakukan oleh mereka yang terperangkap pemikiran-pemikiran pasca kebenaran itu. Dalam acara ini hadir juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Tuban Masrukin, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiartoro, serta perwakilan dari berbagai unsur organisasi otonom Muhammadiyah tingkat daerah dan cabang se-Kabupaten Tuban. Ketua PDM Tuban Masrukin meminta agar AMM dalam menjalankan roda organisasi hendaklah penuh dengan gembira. Hendaknya ngurusi organisasi itu adalah dengan gembira. Karena apa? Yang kita perjuangkan insya Allah adalah suatu kebaikan. Mulai dari Muhammadiyah dengan dasar keislamannya yaitu Quran Sunnah, sebagaimana nyanyian tadi, itu menunjukkan bahwa kita insya Allah termasuk pengikut Nabi yang baik, tidak merubah, tidak menambahi asli apa adanya. Itu menunjukkan kita insya Allah termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro mengungkapkan, selama ini hubungan antara AMM dan pemerintah Kabupaten Tuban terjalin dengan baik. Alhamdulillah izin Pak Ketua TPN, jadi teman-teman dari Orkom Muhammadiyah daerah Tuban ini, alhamdulillah yang sudah bersilaturahim ke kantor Ketua DPRD itu sudah beberapa kali. Jadi yang diawali oleh waktu itu kalau saya Pak INM ya, INM waktu itu silaturahim untuk mengadakan waktu itu pelantikan Pak Ketua, kemudian dilanjut dengan silaturahim teman-teman dari pemuda Muhammadiyah. Jadi sekali lagi kantor DPR bukan eksklusif, monggo siapa yang mau silaturahmi silakan. Pokoknya terbuka dan betul-betul terbuka.
Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Tuban dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat desa dengan struktur organisasi yang rapi serta gerakan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. AMM dinilai menjadi kekuatan penggerak yang signifikan dalam memperkuat program-program pemberdayaan dan juga pengembangan desa secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh penasihat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Zainuddin Maliki, saat mengisi kajian Islam bersama AMM Tuban yang digelar di Aula Utama SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban pada Sabtu 31 Mei 2025 lalu. Zainuddin mengatakan keberadaan AMM yang berada dalam organisasi besar seperti Muhammadiyah memiliki keunggulan sendiri. Ia mengatakan AMM adalah bagian dari organisasi yang memiliki gerakan yang sangat terstruktur. Ini menjadi peluang strategis untuk bisa turut serta dalam proses pembangunan, khususnya di desa-desa yang masih menghadapi banyak tantangan. Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu mengungkapkan saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk membangun dari bawah. Kami berharap Angkatan Muda Muhammadiyah di Kabupaten Tuban yang saya melihat punya semangat yang sangat tinggi, punya visi yang sangat jelas dan berada di sebuah organisasi yang punya gerakan terstruktur, gerakannya juga sistematis dan masif. Ini adalah satu peluang untuk bisa memanfaatkan energinya itu untuk turut mengembangkan program-program pengembangan masyarakat desa. Kebetulan saya diminta oleh Pak Menteri Yandri Susanto sebagai penasihat menteri. Ini adalah Menteri Desa yang memperoleh beban untuk mensukseskan cita-citanya Presiden, yaitu membangun dari desa. Menurut saya, pemerintah sekarang ini punya kepedulian yang luar biasa untuk bisa mengalirkan investasi yang besar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, oleh karena itu kami berharap Angkatan Muda Muhammadiyah di Tuban ini turut memperlancar komitmen Presiden Prabowo ini agar investasi yang mengalir dari desa itu mendapatkan instrumen yang benar, kemudian instrumen itu kemudian bisa digerakkan, dijalankan dengan baik, dan investasi yang besar itu kemudian bisa benar-benar melahirkan satu proses pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini masih mengalami banyak kekurangan, banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, investasi yang ingin dialirkan oleh Presiden ini harus bisa menghapus kekurangan, mengurangi kekurangan, memecahkan masalah yang ada di desa, dan kemudian menjadi desa-desa yang berkembang, desa yang mandiri, dan desa yang sejahtera. Acara kajian Islam ini juga dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Tuban, Mas Rukin, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, serta perwakilan dari berbagai unsur organisasi otonom Muhammadiyah tingkat daerah dan cabang se-Kabupaten Tuban. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Tuban, Jawa Timur. Memeriahkan diklat Sarkokam ke-5, PDPM Lamongan bekerjasama dengan PMI Lamongan gelar aksi donor darah. Kegiatan ini digelar di Perguruan Muhammadiyah Brangsi Laren, Lamongan. Nomor KTP
Bertempat di perguruan Muhammadiyah Brangsi Laren, ratusan warga Muhammadiyah mengikuti aksi donor darah yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Lamongan, bekerjasama dengan PMI Lamongan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Diklat Sarkokam kelima yang digelar untuk meningkatkan kapasitas dan peran pemuda Muhammadiyah dalam aksi kemanusiaan. Anik Matul Zumaro, aktivis Nahdlatul Aisyah Laren, mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan ini di perguruan Muhammadiyah Brangsi Laren karena sangat banyak manfaat untuk orang banyak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PDPM yang telah membuat event dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mendonorkan darahnya. Pesan kepada masyarakat, jangan pernah takut untuk mendonorkan darah karena sekantong darah kita sangat berharga untuk manusia yang lainnya. Kegiatan donor darah ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk PMI Kabupaten Lamongan yang saat ini sedang menghadapi keterbatasan stok darah. Staf unit donor darah UDD PMI Lamongan, Eko Aryono berterima kasih kepada PDPM Lamongan atas inisiatifnya mengadakan donor darah. Kegiatan ini sangat membantu karena stok darah di Kabupaten Lamongan saat ini masih terbatas. Dapat berapa, Mbak? Terima kasih dari teman-teman dari Kokam. Untuk donor darah ini sangat membantu sekali untuk kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Lamongan. Jadi selama ini kan kita harus jemput bola karena untuk kebutuhan di Lamongan sendiri kan masih kurang kalau kita nggak keluar. Dan sekali lagi kami terima kasih dari bantuan teman-teman Kokam. Tak hanya sebagai kegiatan sosial, donor darah ini juga menjadi wujud nyata dukungan pemuda Muhammadiyah terhadap Diklat Sarkokam dan aksi kemanusiaan. Bendahara PDPM Lamongan Kafid Nur Fahrudin menjelaskan kegiatan donor darah ini wujud nyata kontribusi pemuda Muhammadiyah dalam mendukung Diklat Sarkokam kelima dan aksi nyata kemanusiaan. Di pagi ini teman-teman pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lamongan melaksanakan Diklat Sarkokam yang kelima yang dilaksanakan pada tanggal 30, 31, dan 1 Juni yang bertempat di perguruan Muhammadiyah Brangsi. Dalam acara kali ini disupport oleh teman-teman bidang Kesmas melaksanakan aksi sosial dengan melaksanakan donor darah. Jadi sampai pagi ini sudah terkumpul 13 kantong darah dari teman-teman baik Marda Kokam maupun teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah se-daerah Lamongan. Jadi sudah 13 dan target kita insya Allah nanti sampai dengan 50 kantong. Jadi nanti teman-teman bisa melaksanakan donor darah mulai pagi ini sampai nanti sore hari. Jadi tujuan donor darah ini adalah merupakan bentuk nyata, aksi nyata dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lamongan untuk turut serta peduli terhadap kekurangan darah yang ada di Kabupaten Lamongan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini, sedikit darah yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk generasi yang membutuhkan darah di Kabupaten Lamongan ini. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Baik pemirsa, demikianlah Berita TVmu edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi dan program-program unggulan kami di platform media sosial TVmu baik di YouTube channel, Instagram, Facebook, dan aplikasi X. Saya Arina Nur Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.